Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini adalah hari Sabat Tuhan. Kita mau beribadah kepada Dia. Satu minggu kita sudah lewati bersama dengan Tuhan. Di dalam setiap aktivitas kita Tuhan menolong, memberkati, memelihara kita dengan sempurna dan menopang kita senantiasa. Mari Bapak Ibu, saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita angkat foto dan salam. Satu pujian berjalan dalam terang. Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, lakukanlah tetap, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Baik kedua, inilah Tuhan dalam terang, sentosa hidupmu, dan dosa hilang kuasanya. Dialah Tuhanmu, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami boleh datang lagi kepadamu. Dan biarlah ibadah kami hari ini jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Nats bimbing kita hari ini berbunyi demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari dengan semua orang percaya di seluruh dunia bersama-sama kita ungkapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari yang di rumah, kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita terus memuji Dia, memuliakan Dia. Mari kita angkat satu pujian, kita katakan Allah bangkit, bersoraklah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu
bersoraklah, hey, Allah bakti, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat dibebaskan, Allah dahsyat di tempat duduknya, Allah dahsyat di tempat duduknya. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah dan ada di sini, kita terus bersukacita bersama Tuhan. Mari kita terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau bermazmur bagi nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita
bersama-sama. Kita buka Mazmur 93 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Berbunyi demikian: Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Takhtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita, siapkan diri kita masing-masing. Kita mau menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, yang luar biasa. Mari kita angkat satu pujian, kita katakan, Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan buatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku. Terus mengalu. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita naikkan penyembahan kita di
Bapa, kami percaya sebagaimana pujian ini Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Sebab kami adalah milik-Mu, kami adalah anak-anak-Mu. Kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada Allah lain selain Engkau yang ada di dalam hidup kami, yang ada di dalam diri kami. Melalui Roh Kudus-Mu itu Tuhan yang terus menolong kami, memimpin hidup kami, memberikan kami kepekaan, memberikan diri kami sungguh-sungguh datang dan terus berbicara kepada masing-masing kami melalui firman-Mu. Terima kasih kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu oleh karena kemurahan-Mu, itu oleh karena rahmat-Mu, oleh karena kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu kami memuji memuliakan nama-Mu. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan di dalam hidup kami, yang sudah Engkau tebus kami dengan darah-Mu yang mahal, dengan darah yang suci, dengan darah-Mu yang kudus itu, sehingga kami diangkat menjadi anak-Mu. Sehingga ini yang boleh kami Tuhan buat, ini yang boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan masing-masing kami. Kami tetap percaya hanya kepada Engkau Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Terima kasih Engkau menjamah setiap keluarga-keluarga yang ada, Engkau menjamah setiap pribadi-pribadi, setiap Tuhan orang-orang yang percaya kepadamu, setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Penuhilah setiap kami umat-Mu dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya, dari dulu sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku. Sungguh indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu, agar indah, agar indah bagimu, agar indah, agar indah bagimu. Shalom Bapak Ibu. Ya baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan kita hari ini. Saya akan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitabnya masing-masing di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37. Ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Ayat 37, "Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Jemaat yang kekasih, satu tema firman Tuhan hari ini yang diberikan dari sinode yaitu tetaplah berdoa.
Nah, kalau kita mendengar kata ini atau kalimat ini, tetaplah berdoa, Bapak Ibu Saudara. Doa sangat gampang dilakukan ketika semua dalam keadaan yang normal atau keadaan baik-baik saja. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu atau dalam keadaan-keadaan sulit, kata tetaplah berdoa ini menjadi pergumulan besar bagi kita. Bagaimana kita bisa menerapkannya di dalam pribadi kita, di dalam keluarga, di dalam gereja, bahkan di dalam perkumpulan-perkumpulan kita. Tetapi firman Tuhan katakan juga tetaplah berdoa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan kita hari ini, kita akan melihat bagaimana Elia, seorang nabi Tuhan yang tetap berdoa dalam segala kondisi dan keadaan yang terus atau yang sedang dia alami. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, di dalam firman Tuhan kita yang saya sudah bacakan, tetapi kita akan merenungkan memang dari pasal yang ke-16, Bapak Ibu Saudara. Saya membaca firman Tuhan ini memang harus dimulai dari pasal jauh sekali, yaitu pasal yang ke-16 ya. Kita melihat bagaimana pasal yang ke-18 ini ditulis oleh firman Tuhan ya. Kita melihat bagaimana Elia berdoa kepada Tuhan. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini ya, kita menemukan alasan ya, kenapa kita tetap berdoa ya. Kenapa kita harus terus-terus berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, setelah saya menyelidiki kebenaran firman Tuhan ini, di dalam ayat yang kita baca tadi, kita melihat bahwa Elia katakan di bawah bagian terakhir, di dalam ayat 36 dikatakan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini ya. Artinya atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Nah, dari kalimat ini Bapak Ibu Saudara, saya memetik satu kalimat pribadi saya mau katakan bahwa kenapa kita harus berdoa? Karena ia memberikan alasan ya, kenapa kita berdoa. Yesus atau Allah Bapa itu memberikan alasan, berbagai alasan kepada kita supaya kita tetap berdoa. Nah, kalau kita melihat di dalam teks firman Tuhan kita hari ini, kita melihat memang di dalam ayat yang pasal yang ke-16, di situ memang bangsa Israel dikatakan mereka dipimpin oleh seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, namanya adalah Raja Ahab. Ya, Raja Ahab dikatakan dia adalah seorang penyembah Baal. Ya, dia membuat mezbah-mezbah bagi Baal. Ya, bukan itu saja Bapak Ibu Saudara, tetapi Ahab juga dia mengambil seorang istri yang namanya Isabel. Dia adalah seorang juga yang tidak taat kepada Tuhan dan penyembah Baal yang sangat taat sekali kepada dewanya itu. Ya, itulah makanya yang membuat Ahab ini semakin jauh dari Tuhan. Ya, semakin jauh dari Tuhan. Bahkan dikatakan Ahab juga ini sangat-sangat perhatian sekali dengan penyembahan kepada Baal pada waktu itu. Dia mendirikan mezbah-mezbah, dikatakan bagi Baal. Bahkan dikatakan Isabel itu dia membunuh nabi-nabi Tuhan karena dia tidak ingin bangsa Israel itu menyembah kepada Tuhan, tetapi menyembah kepada Allah Baal yang dia bawa dari bangsanya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga di dalam pasal yang ke-16 ayat yang ke-33 dikatakan di sana bahwa Tuhan begitu sakit hati terhadap bangsa Israel, khususnya juga kepada kepemimpinan daripada Raja Ahab ini, sehingga dikatakan ia atau Ahab itu menimbulkan sakit hati Tuhan lebih daripada raja-raja sebelumnya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dan juga kita melihat bahwa bukan saja Ahab menyembah Baal, tetapi kita melihat akibat daripada penyembahan Baal ini, bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Dikatakan bahwa mereka tidak mendapatkan embun atau hujan di dalam tahun-tahun yang akan mereka lalui ke depan. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada terjadi kelaparan dikatakan di bangsa Israel khusus di Samaria pada waktu itu. Dikatakan mereka mengalami kelaparan yang sangat hebat. Pasal yang ke-18 ayat yang kedua. Juga dikatakan dalam keadaan-keadaan seperti itu, Ahab pun tidak merasa bahwa dirinya bersalah ya di hadapan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Elia, dia katakan, "Elia, engkaulah penyebab dari semua apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu." Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ia meninggalkan Tuhan. Raja Ahab adalah raja di mana sebenarnya dia memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa pemelihara hidupnya. Tetapi dia meninggalkan Tuhan dalam keadaan-keadaan saat dia menjadi seorang yang sangat terpandang, yaitu seorang raja. Bahkan dia katakan mengikuti para Baal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berdoa. Itu kenapa? Karena ada alasan-alasan tertentu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita harus terus juga berdoa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita memang harus senantiasa ya ada di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya Tuhan katakan di dalam firman Tuhan kita beberapa minggu yang lalu, dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, baru kasihilah sesamamu manusia." Artinya bahwa Tuhan ingin supaya kita memiliki relasi yang indah dengan Tuhan, relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga tiap-tiap pribadi kita terus berdoa kepada Tuhan. Ini alasan yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih, yang sudah kita dengarkan. Kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita diperintahkan supaya kita tetap berdoa? Yang kedua adalah supaya, dikatakan di dalam firman Tuhan, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Ia adalah Allah. Dalam ayat 37 dikatakan, Ia membuat hati mereka bertobat. Agar Ia membuat hati mereka bertobat. Jadi kenapa kita berdoa, Bapak Ibu Saudara? Supaya orang lain mengalami pembaharuan, supaya orang lain mengenal siapa Allah sebenarnya. Nah, kalau di dalam teks firman Tuhan kita hari ini dikatakan, diawali dengan tantangan Elia pada waktu itu, karena Elia melihat bangsa Israel luar biasa, mereka tidak taat kepada Tuhan, dan Elia katakan, "Mari kita pergi ke Gunung Karmel," dan di sana mereka akhirnya memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan Elia katakan, "Mari," dia tantang mereka supaya mereka juga memberikan persembahan kepada nabi Baal mereka ya, sehingga nabi-nabi Baal mereka mengerjakan apa yang dikatakan oleh Elia. Mereka mengerjakannya, mereka mempersembahkannya kepada Baal mereka. Dan kita melihat Elia katakan di dalam ayat yang kedua, "Kalau memang Tuhan kita adalah Allah, sembahlah Dia. Tetapi kalau memang Baal itu adalah Allah, juga sembahlah Dia." Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan seperti ini, dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan kita, mereka mempersembahkan, dikatakan seekor lembu, dan mereka meletakkannya di mezbah, dan mereka mengelilinginya sambil berdoa kepada Baal mereka. Mereka berteriak-teriak, dikatakan, tetapi sampai tengah hari pun tidak terjadi apa-apa. Api dari Baal mereka pun tidak kunjung turun. Dan akhirnya Elia katakan, "Ayo panggil lagi, mungkin dia sedang tertidur, mungkin dia sedang apa, sibuk dan lain-lain sebagainya." Akhirnya mereka memanggil lagi, bahkan lebih lagi dikatakan menoreh-noreh
tubuh mereka sampai mereka berdarah, ya. Bahkan mereka kerasukan, dikata kerasukan roh jahat, tetapi api yang diharapkan tidak turun juga. Nah, cuman yang kekasih, akhirnya dikatakan Elia memberikan persembahan, ya, mempersembahkan korban pada petang harinya, ya. Setelah mereka memberikan persembahan dan tidak berhasil, akhirnya giliran Elia membangun kembali mezbah itu, diambilnya 12 batu dikatakan, dan Elia akhirnya memotong lembu itu dan akhirnya memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, sebelum diberikan persembahan dikatakan dia juga 3 kali korbannya itu disiram dengan air, dikatakan sampai di parit-paritnya di tempat korbannya itu pun tergenang dengan air. Dan ayat yang 36 dan ayat 37, Elia berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel," dikatakan, "pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Dan Elia berdoa kepada Tuhan. Elia kata, "Tuhan, jawablah aku, ya, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa." Ya, akhirnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, api turun dikatakan dari sorga dan menyambar habis atau membakar habis semua persembahan yang ada pada waktu itu, baik itu lembunya, baik itu kayu bakarnya, baik itu dikatakan batu dan tanah, bahkan air yang ada di dalam parit pun habis dilahap oleh api. Ya, cuma dia kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berdoa. Karena apa? Karena dengan berdoa orang bisa melihat mujizat Tuhan terjadi. Dengan berdoa orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Siapa itu misalnya? Siapa yang perlu kita doakan? Ya, orang-orang yang belum percaya, atau keluarga-keluarga kita, atau orang tua kita yang belum mengenal Tuhan. Kita terus doakan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Dengan doa maka semuanya bisa ditembus, ya. Doa itu menembus segala pulau, ya, segala bangsa juga, segala tembok. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang dipegang oleh YPI dikatakan kancing baja, rantai besi dipatahkan, ya, oleh kuasa heran Tuhan Yesus. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Dengan doa maka kita bisa melakukan banyak perkara di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari tetap berdoa kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Dia. Ya, poin yang terakhir Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam tema kita hari ini, tetaplah berdoa, yaitu bahwa di dalam doa itu ada jawaban. Dan kita melihat dalam teks firman Tuhan kita, di dalam poin yang kedua tadi kita melihat bahwa Tuhan menjawab doa Elia, ya. Ketika Elia berdoa, "Tuhan, jawablah kami, jawablah kami, jawablah kami." Akhirnya Tuhan menyambar semua persembahan yang diberikan Elia kepada Tuhan. Dan doa Elia agar bangsa Israel mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan, itu dijawab oleh Tuhan. Sehingga di dalam ayat 39 dikatakan bahwa bangsa Israel akhirnya mereka bersujud kepada Tuhan. Dan rakyat itu berkata, "Tuhan, dialah Allah." Lebih dari itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jawaban doa yang luar biasa juga. Ketika mereka mengatakan Tuhan dialah Allah mereka, maka Tuhan akhirnya menurunkan hujan dan embun kepada bangsa Israel kembali. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan kita hari ini kita melihat Tuhan ingin agar kita tetap berdoa. Tuhan ingin agar kita memberikan doa kita kepada Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan harus terus dijalankan, harus terus dipelihara dengan baik. Karena di dalam doa lah Bapak Ibu Saudara, kerinduan, keinginan kita kepada Tuhan didengarkan oleh Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hari ini mari kita terus belajar untuk terus giat di dalam berdoa.
berdoa, dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini, dan kami rindu kami dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, terima kasih atas firman yang disampaikan oleh hambanya. Terima kasih untuk semua yang hadir di online pada pagi hari ini. Saya mengucap syukur kita semua dalam lawatan Tuhan. Kita bersyukur dimanapun kita berada, kita masih bisa mendengarkan, masih bisa memuji Tuhan, masih bisa beribadah walaupun kita berada di rumah. Mari kita tunduk satu di dalam doa, dan marilah kita yang di rumah mungkin bisa berdoa masing-masing, dan saya mewakili semua jemaat. Saya berdoa dari sini. Mari kita tunduk satu di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Oleh karena anugerah-Mu ya Bapa, kami bisa beribadah lewat online. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami. Engkau memberikan nafas kehidupan bagi kami. Engkau memberikan makanan dan minuman bagi kami Tuhan. Sampai detik ini, Engkau terus memelihara kami. Terima kasih ya Bapa atas pertolongan yang sudah Engkau karuniakan kepada kami. Sehingga detik ini Tuhan kami bisa berbicara kepadamu Tuhan. Itu oleh karena kasih karunia-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tidak lain maksud kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua orang-orang yang mendengarkan berita firman-Mu yang keluar dari hamba-Mu, kami percaya Tuhan, Engkaulah yang mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Firman yang keluar dari mulut hamba-Mu, kami percaya itu adalah daripada-Mu Tuhan, dari Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh diberkati melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, dan besok harinya tanggal 17 Agustus genaplah bangsa ini berusia 75 tahun atas kemerdekaan. Dan biarlah kami semua dimerdekakan oleh karena
kasih karunia-Mu Tuhan kepada kami. Sehingga kami Tuhan menikmati berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sampai detik ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah. Mulai dari presiden sampai dengan kepala daerah yang paling rendah Tuhan. Kedudukannya. Tuhan Engkau berkati mereka. Walaupun sebagian besar mereka tidak percaya Engkau Tuhan. Tapi biarlah izinkanlah kami untuk berdoa. Untuk berbicara kepadamu Tuhan. Agar mereka, walaupun mereka tidak percaya, mereka berseru kepadamu ya Bapa. Melalui keyakinan mereka masing-masing. Dan perlahan-lahan mereka akan mengenal Engkau Tuhan secara pribadi. Tunjukkanlah bagi mereka Tuhan, bahwa kasih setiamu terus menerus mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa para misionaris yang begitu bekerja keras. Walaupun dalam pandemi corona ini Tuhan, mereka terus bekerja. Pelayanan mereka terus berjalan. Walaupun melalui online Tuhan. Tapi setiap orang yang mendengarkan, menyaksikan, dan mereka bisa diberkati oleh para pejuang-pejuang Laskar Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati mereka. Engkau berkati para pejuang-pejuang yang sudah Engkau utus ini Tuhan. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri Tuhan. Baik di dalam kota maupun di pelosok-pelosok tanah air. Ataupun di luar negeri, di pelosok-pelosok negeri yang sudah Engkau utus kepada mereka. Engkau berikan jalan bagi mereka. Engkau berikan kekuatan. Engkau berikan berkat-Mu Tuhan. Agar mereka terus menyampaikan berita firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas utusan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Bantar Gebang. Tuhan Engkau berkati mereka. Engkau lindungi mereka Tuhan. Dari segala sakit penyakit. Termasuk COVID-19 saat ini Tuhan. Engkau singkirkan Tuhan dari jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Baik di Bantar Gebang maupun di Korintus Cibubur ini. Tuhan Engkau lindungi kami Tuhan berlapis-lapis. Dengan kuasa-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk Yayasan YPPI Batu Malang. Semua yang terlibat di sana Tuhan, Engkau berkati mereka. Engkau tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu Bapa. Agar semua orang-orang di sana dijamah oleh-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sudah percaya kepadamu dimanapun berada saat ini Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Biarlah mereka lebih tekun. Lebih giat lagi untuk dekat kepadamu ya Bapa. Walaupun ada sandungan-sandungan. Saat ini Tuhan. Kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberikan jalan bagi mereka. Untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa. Dan kami semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berikanlah kami waktu lebih dan lebih Tuhan. Agar kami leluasa berjumpa dengan Engkau. Bersahabat dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami hidup di dalam kekudusan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan banyak hal yang kami perbuat melawan akan kehendak-Mu Tuhan. Kami memohon pengampunan daripada-Mu. Kami mungkin tidak tahu. Ataupun kami sudah tahu tapi kami menabrak apa aturan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ataupun kami pura-pura tidak tahu. Kami mohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan.
Agar kami terus mengerti tentang kebenaran akan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang maha pengasih dan penyayang bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buatlah kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Dan sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Engkau sucikan tubuh kami Tuhan. Sehingga kami terus lebih dan lebih dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang kami ucapkan, biarlah Engkau memberi jawaban sesuai dengan caramu Bapa. Terima kasih Bapa. Dan biarlah doa pada pagi hari ini kami tutup dalam doa Bapa kami. Dan pagi ini kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanlah kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian, kasihnya seperti sungai. Sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, damainya seperti sungai, berkatnya seperti sungai hatiku, kuasanya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hati. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih hari ini kami boleh kembali dapat beribadah kepada Tuhan, dan kami rindu berkat Tuhan terus Tuhan berikan dan nyatakan dalam hidup kami semua. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita bersaat teduh sejenak, mari kita berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan terus memberkati kita dan kita terus setia kepada Tuhan. Amin.